Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, camkanlah. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab Tuhan makin dekat. Kasula yang hanya dipakai 2 kali setahun, Minggu Gaudete dan Minggu Laetare. Dan bersama kita memasuki Minggu Advent ketiga, menyalakan shepherd candle, lilin para gembala. Para gembala yang melihat malaikat menampakkan diri, mereka bersukacita. Dan para gembala ini menjadi pewarta. Para gembala menjadi pewarta iman, kelahiran Tuhan. Sungguh, ini berarti siapapun tanpa kecuali bisa dan sangat dimungkinkan menjadi pewarta. Maka jangan ragu-ragu, kita harus berani dan
Tidak usah takut salah. Kalau salah ya minta maaf, mengakui. Aku keliru, belajar lagi agar sungguh hidup kita makin baik. Amin. Amin, puji Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, 3 lilin telah bernyala. Prophecy candle, lilin pertama, Bethlehem candle, lilin kedua, dan Shepherd candle, lilin ketiga. Semakin dekat. Seperti ibu dan bapak menantikan kelahiran putranya. Sudah siap dengan baju, sudah siap dengan berbagai macam uborampe ketika akan ada kelahiran di keluarga itu. Menyiapkan dana, menyiapkan segalanya, disiapkan. Nah, semoga kita juga makin siap. Sudah mulai ada dekorasi untuk Natal. Terima kasih panitia, luar biasa. Dan tadi juga pagi ini, Sabtu ceria, ada senam, lalu kemudian kerja bakti, cinta bakti, lalu ada mencari untuk bahan-bahan dekorasi, lalu ada jualan pakaian tadi langsung laris. Luar biasa, ini sungguh gereja YMY bergetar. Nah, semoga ini menandai sukacita, minggu sukacita, makin dekat dengan hari raya Natal. Mari kita renungkan sabda Tuhan. Menjadi orang Katolik, menjadi pribadi beriman yang bersukacita. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi pribadi Katolik itu pertama-tama yang harus nampak sukacita. Kalau orang Katolik itu wajahnya kotak, koyo batako, itu ndak masuk hitungan Tuhan. Apa meneh jepaprut, besengut koyo entut birut, itu lagi ndak masuk. Pribadi Katolik itu adalah pribadi yang bersukacita. Wajahnya bercahaya. Coba lihat kanan kiri, ini semerpet apa sumringah. Nah, ini. Orang Katolik yang bersukacita, yang pertama, berani bersaksi. Bahkan para gembala itu bukan orang berpendidikan. Maka kalau ada yang mau jadi katekis, mau jadi ketua lingkungan, mau jadi prodiakon, tidak ada syaratnya. Syaratnya satu, MAU. Apa? MAU. Mau. Nanti Tuhan akan memampukan. Maka jangan takut. Kita harus berani. Di sini disampaikan. Pergilah, katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Apa yang kita alami beberapa hari, beberapa bulan ini, wartakan, sampaikan kepada anak, kepada saudara, bahwa gereja kita YMY bergetar. Gereja kita melangkah dengan berani. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, semoga sungguh kita berani bersaksi, menjadi pewarta. Tidak ada syaratnya kecuali satu, mau. Dan semoga mau total, jangan sentot setengah total. Apa meneh gatot, gagal total. Nah, maka harus total. Yang kedua, berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku. Artinya, mantap, aku orang Katolik, mantap, yakin, optimis, jajan sego goreng dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Orang malah difoto, diupload. Iki amin tenanan ora iki. Kuliner dimanapun, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Aja mau ngene-ngene iki, gue salah ler. Nah,
mantap, yakin, optimis, dan sungguh percaya Tuhan ada menemaniku, melindungiku, dan memberkatiku. Kalau itu semua ada di dalam hati panjenengan, sungguh kita akan nampak bersukacita. Dan pribadi yang bersukacita, anak balita sing sumeh, guyang-guyu, itu kita lihat saja, ikut tertawa, ikut tersenyum. Lah kalau kita itu jepaprut, raine kotak kaya batako, hidup jadi kering. Apa meneh romone mung siji, jepaprut raine kotak kaya batako, alah. Kaya ngopo kok gerejane? Nah, mari kita tunjukkan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Semoga sungguh kita yakin, mantap, optimis menjadi pribadi Katolik. Amin. Nah, nanti sungguh-sungguh kita mewujudkan itu dalam hidup harian. Yang ketiga, endi mau? Camkanlah di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Kita setiap kali selesai Ekaristi ini sudah selesai, marilah pergi, kita diutus. Semoga kita mau menjadi Yohanes Pembaptis di zaman digital ini. Maka jangan heran, romone nang ngarepe kene ana HP. Berani untuk relevan. Dulu saya juga ndak bisa olah video. Olah video pertama saya belajar dari anak muda Komsos di Jogja. Aku diajari. Yakin langsung gawe video, diupload, urung dikei judul. Nggak apa-apa, berani salah. Kalau kita tidak berani salah, kita tidak akan menjadi berkah. Habiskan kegagalanmu, maka kita nanti akan menjadi berkat. Nah, semoga kita mau untuk menyiapkan kedatangan Tuhan untuk keluarga kita masing-masing, untuk lingkungan kita, untuk wilayah kita, seperti Yohanes yang mempersiapkan, luruskanlah jalan bagi Tuhan, persiapkanlah jalan baginya. Menjadi Yohanes di zaman digital ini. Sehingga sungguh hidup kita semakin relevan dan semoga elegan. Karena kita yakin dan mau menjadi pewarta atas keyakinan hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.